Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Kami dari tim PKMFE Riskov UPN Veteran Jawa Timur, Fakultas Pertanian, dengan riset kami yang berjudul peningkatan viabilitas dan vigor benih kopi Arabica dengan menggunakan larutan organik premium buat tomat. Dengan saya sendiri yaitu sebagai moderator dan Setian Diwono dari Fakultas Pertanian, dan di sebelah kanan saya yaitu Bapak Profesor Dr. Insinyur Sri Condro Winarno MM selaku dosen Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur. Pada hari ini agenda kami yaitu wawancara mengenai komoditas kopi, khususnya mengenai agribisnis atau pemasaran kopi. Pertanyaan pertama, mungkin bisa Bapak jelaskan sedikit saja Bapak mengenai agribisnis kopi. Baik, terima kasih. Jadi kopi itu di Jawa Timur itu memiliki area seluas 102.660 hektar. Dari jumlah itu yang kebun rakyat kopi robusta itu 50.250 hektar, kemudian 13.000 itu Arabica. Sisanya perusahaan besar swasta dan perusahaan besar negara yang memperhatikan perkebunan kopi rakyat, karena kalau perusahaan besar swasta dan perkebunan besar negara itu kan sudah settle, tidak perlu adanya masukan inovasi teknologi atau tidak perlu adanya kerjasama. Sehingga kami memulai agribisnis kopi itu, jadi kopi itu mempunyai spesifikasi, semua tahapan itu menentukan dari subsisten 1 sarana produksi, subsisten 2 usaha tani atau budidaya, subsisten 3 pengolahan hasil, subsisten 4 merupakan pemasaran. Itu saling terkait. Jadi kalau budidayanya jelek, prosesnya jelek. Salah dari kopi yang berkualitas itu adalah petik merah. Jadi petani itu kalau harganya baik, tanamannya dipelihara, kalau harganya jelek ya dibiarkan. Itu yang jadi masalah utama. Sehingga kami dari agribisnis Fakultas Pertanian UPN Veteran Jawa Timur itu memiliki hasrat atau keinginan untuk melakukan kegiatan-kegiatan tersebut yang berkaitan dengan kopi. Bisa dulu belajar dari UNED. Jember ya Pak? Ya, UNED Jember. Gara-gara kopi saya juga mempunyai bimbingan di UNS, di USU, di UPN banyak. Nah, jadi terkait dengan kopi Arabica dan Robusta ya Pak ya. Kira-kira di kalangan masyarakat ataupun di kaum anak muda itu lebih suka Arabica atau Robusta ya Pak? Kalau anak muda tuh suka yang kopi, produk kopi yang derivasi. Konsumen usia muda itu sudah mengarah ke kopi hitam karena berkaitan dengan kesehatan. Karena kopi itu mengandung senyawa asam klorofila. Jadi kopi itu ada keinginan untuk kenikmatan kopi. Kalau suka Arabica atau Robusta tergantung. Ada juga Arabica, juga ada yang Robusta. Tapi pasar dunia rata-rata Arabica. Jawa Timur itu lemah di Arabica karena Arabica harus ditanam di atas ketinggian 1000 meter. Berarti nanti kalau minum kopi jangan pakai gula ya. Lalu untuk kira-kira peluang atau prospek kopi lah selain harganya yang tinggi itu apa aja ya Pak? Dari agribis itu dipilah-pilah, tiap-tiap kabupaten kan tidak sama konsumen yang mengenali. Ada yang suka dengan Arabica, ada yang suka dengan Robusta, ada yang suka Excelsa, ada yang suka dengan Liberica. Itu orang agritek itu harus belajar dulu orientasi pasar. Menanam sesuatu itu berdasarkan kebutuhan pasar. Jadi kita pun mengisi kebutuhan pasar. Jika dikatakan prospek Arabica atau Robusta atau Liberica atau Excelsa, itu masing-masing lokasi mempunyai spesifikasi sendiri pasarnya. Kemudian yang kedua itu fokus. Kalau kita sudah fokus ya kopi. Kalau saya jadikan narasumber, kalau tidak mau, saya maunya kopi. Jadi harus punya komitmen juga. Jadi itu prospek kopi yang pertama itu dilihat dari marketnya ya Pak. Iya. Market yang daerah itu beda-beda ya. Betul. Yang kedua harus fokus. Kalau kopi ya tetap kita perdalami kopi. Iya, kopi. Kalau kakao ya kakao aja. Baik, untuk selanjutnya kira-kira apa dampak dari harga kopi dunia terhadap petani kopi di tingkat lokal? Oh, sangat berdampak. Kita tuh turun di urutan 5, dulu tuh urutan 3. Kemudian kita turun dengan munculnya Vietnam. Kita punya kelebihan jenis-jenis yang banyak. Kalau di Indonesia yang terkenal kan Gayo. Sehingga dengan banyaknya jenis kopi yang kita manfaatkan, maka kita bisa melakukan suatu kegiatan untuk keunggulan daerah. Jadi itu tadi. Makanya berbasis pasar itu seperti itu. Jadi seorang budidaya dengan asal bibit asalan yang sembarang, bibit yang diperlukan banyak orang itu yang ditumbuh kembangkan, sehingga kita bisa meningkatkan nilai jual dari jenis-jenis kopi. Nah, karena di Jawa Timur itu yang terbanyak itu Robusta. Nah, mau tidak mau kita mengembangkan Arabica tidak bisa, karena Arabica kan terbatas ketika
ketinggian. Jadi harus dipatuhi aturan-aturan pasar dunia itu ya. Pengaruhnya apa? Ya sangat berpengaruh. Berpengaruh itu hanya pas pandemi aja. Kenapa? Rantai pasoknya aja yang terputus. Sekarang petani itu jangan tergantung pada eksportir. Petani itu harus diajari mandiri secara kelompok-kelompok itu tadi, melewati kelompok tani atau kelompok-kelompok yang lain untuk menyatukan kekuatan itu tadi. Karena nilai jual, misalnya kita petik buah kopi, itu dijual 1 kilo si robusta sekitar 7.000-9.000 per kilo. Kalau arabica sekitar 11-12.000. Tapi kalau sudah diolah menjadi biji kopi, itu meningkat menjadi 20-25.000. Kalau arabica bisa 40-60.000. Sehingga saya katakan maka carilah bibit yang unggul dan carilah tanaman kopi yang dibutuhkan pasar. Harus berbasis orientasi pasar. Itu aja kata kuncinya. Kopi tidak akan pernah ada. Tadi menyangkut kualitas dan rasa kopi lah ya, itu harus pakai teknologi yang canggih. Dengan itu, kira-kira kalau di Indonesia ini kualitas dan rasa kopi itu ditentukan oleh apa? Yang pertama dari asal, yang kedua ketinggian, yang ketiga temperatur, yang keempat kelembapan. Di teknologinya sederhana, budidaya sederhana, tapi perlu kejelian. Menurut Profesor sendiri itu apa benar Pak? Banyak petani kopi yang belum teredukasi sehingga menyebabkan produksi dan tidak sebaik itu Pak? Di perkebunan kopi rakyat itu rata-rata kebanyakan tanamannya itu peninggalan zaman Belanda, sehingga produktivitasnya sudah turun. Jadi secara bertahap mestinya diregenerasi menjadi tanaman produktif. Sebetulnya tanaman yang tua pun ya bisa menjadi produktif kalau dia tuh rajin memangkas. Ketika bicara tentang rantai pasok kopi nih Pak, dan dari petani hingga konsumen akhir, gimana Bapak sendiri melihat potensi perbaikan atau efisiensi yang dapat diimplementasikan? Jawa Timur ada 9 model rantai. Kalau khusus kopi, itu di dalam rantainya tuh harus ada unit pengolahan. Produsen, pengolah kopi, konsumen. Tapi itu skala kecil. Kalau skala besar nggak mampu. Tapi kalau ada unit produsen, pedagang kumpul, pedagang besar, pedagang pengolah kopi, konsumen, itu lebih bagus. Tapi pengolahan itu walaupun mendapatkan nilai tambah yang terbesar, ya dia tetap mendapatkan nilai jual itu tadi dengan cara pemeliharaan tanaman yang baik. Jadi sederhana, tapi butuh ketelatenan dan kesabaran di dalam membina petani. Berarti pembinaan kepada petani kopi itu sangat penting ya Pak ya? Penting sekali. Kira-kira jenis pembinaan yang seperti apa nih Pak yang Bapak rekomendasikan? Kalau saya pembinaan itu selalu mengingatkan. Kira-kira judul bukunya apa nih Pak? Ekonomi Copywriter bisa dijawab. terakhir nih Pak, apa yang membuat Bapak sendiri antusias tentang masa depan agribisnis kopi dan apa yang Bapak lihat sebagai potensi dan peluang yang menarik? Kopi itu tidak akan pernah hilang. Sekarang itu tidak ada orang sakit minum kopi, tidak ada. Kopi itu kan ada dua aliran, need sama want. Need keinginan itu enak di mulut, misalnya dalgona, espresso. Tapi ada need kebutuhan kesehatan, jadi tidak ada masalah kopi bagi saya, tidak akan pernah ada. Mungkin ada closing statement Pak wawancara kita hari ini. Kalau kuning kopi ya tekunilah dengan serius, jangan setengah-setengah. Jadi pilihlah kopi yang berkualitas dan dibutuhkan oleh pasar yang luas, itu akan menambah kekayaan kita. Masih sekian wawancara kita pada hari ini. Kurang lebihnya apabila ada salah kata dari saya selaku moderator dan Prof. Condro sebagai narasumber, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bertemu di agenda kita yang berikutnya. Terima kasih Pak. Oke, monggo. Thank you.